أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semua masih diberikan segala kenikmatan oleh Allah, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumul mahsyar kita mendapatkan syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah sampai ayat yang keempat. Fa'asarna bihi naqqa. Ya, dalam surah Al-Adiyat Allah bersumpah pada ayat yang pertama, wal adiyati dhabha, demi kuda yang menyerang musuh yang nafasnya tersengal-sengal, ya, dhabha. Fal muriyati qadha, di mana hentakan kaki kudanya itu memercikkan api, qadha, ya. Fal muriyati qadha. Fal muwirati subha, di mana kuda-kuda itu menyerang pada subuh, ya, pada waktu subuh. Ayat yang keempat, fa'asarna bihi naqqa. Ini masih berkaitan dengan kuda-kuda yang menyerang musuh lawannya dalam peperangan Sariyah, ya. Kemarin yang telah kita menjelaskan salah satu asbabun nuzulnya di dalam tafsir Al-Qurtubi, ya. Fa'asarna bihi naqqa. Di dalam tafsir Al-Muyassar yang dimaksud fa'asarna bihi naq'a, yaitu fahayyajna bihadzal aduwi gubar. Jadi orang kuda-kuda tersebut pada saat menyerang musuh lawan itu menggerakkan, ya, hayyaj, harrak, ya, harrakna bihadzal aduwi gubar, jadi menggerakkan, menyebabkan munculnya debu-debu, ya, gubar. Nah, itu artinya gubar, ya, gubar. Dalam Al-Mukhtasar fi Tafsir itu juga sama, ya, faharraqna, ya, bijarihinna gubar. Otomatis kuda-kuda itu yang kemarin kita menyebutkan ketika menyerang musuh dengan larinya yang sangat kencang, ya, sehingga menyebabkan munculnya debu, ya, munculnya debu-debu itu. Fa'asarna bihi naq'a. Dalam tafsir Al-Jalalain juga hampir sama, ya, fa'asarna ay hayyajna, ya, bihi bimakani adubihinna. Jadi yang hi-nya ini, dhamir hi itu kembali kepada tempat, artinya tempat musuh, ya. Fa'asarna bihi naq'a. Naq'a artinya gubaran, yaitu menimbulkan debu, ya, tadi ketika kuda itu berlari dengan kencang saat menyerang musuh sehingga menyebabkan debu-debu tadi, bisyiddati harakatihin, karena geraknya yang begitu dahsyat, ya, yang begitu kencang sekali, sehingga menimbulkan debu-debu. Dalam tafsir As-Sa'di, ya, juga sama, ya, pengertiannya fa'asarna bihi ay bi'aduwihinna. Kalau tadi di dalam tafsir Al-Jalalain hi-nya itu bihi, ya, fa'asarna bihi naq'a. Hi-nya dalam tafsir Al-Jalalain tadi diartikan tempat musuh, ya. Sebenarnya sama. Sebenarnya kalau di dalam
Tafsir As-Sa'di tadi disebutkan fa'asarna, yang menggerakkan debu-debu yang bihi kepada lawannya, adu ya. Fa'asarna bihi, di hi-nya ini dhamir hi ya, kembali kepada tempat musuh tadi ya, dalam tafsir jalan lainnya. Makanil adu, tempat musuh. Naq'a artinya apa? Debu ya. Al-gubaran. Jadi kuda-kuda tersebut menggerakkan ke tempat musuh, dalam tafsir jalan lain apa? Naq'a, yaitu debu-debu tadi. Sementara di dalam tafsir As-Sa'di maksudnya bihi, yaitu bi'aduwihinna wa gharatihinna. Naq'a gubaran. Ya, dalam tafsir Al-Baghawi juga hampir sama. Jadi dalam beberapa tafsir ya, tafsir Al-Wasit juga sama, Ibnu Katsir juga sama ya. Jadi dengan kerasnya lari tersebut ya, kuda-kuda yang berlari dengan kencang itu, sehingga menyebabkan apa? Gerakan itu menyebabkan adanya apa? Debu-debu ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, kemudian Al-Qurtubi juga sama. Fawasatna bihi jam'a. Yang kelima, fawasatna bihi jam'a. Di dalam tafsir Al-Muyassar, fatawassatna bi rukbanihinna jumu'an a'da. Artinya bahwa kuda-kuda tersebut yang berlari dengan kencang itu menyerang ke tengah-tengah kumpulan dari musuh ya. Fawasatna bihi apa? Jam'a ay jumu'an a'da. Jadi sekumpulan musuh itu diserang oleh apa? Kuda-kuda tadi. Fawasatna bihi jam'a. Fatawassatna bi farisihinna jam'an minal a'da. Ya, dalam Al-Mukhtasar fi Tafsir juga sama ya. Fawasatna bihi ya jam'a. Di dalam tafsir Jalalain, fawasatna bihi ya, dhamir hi tadi. Ketika kuda-kuda itu menyerang musuh ya, menyerang ke tengah-tengah musuh ya, bihi bil naq'i, yaitu dengan debu-debu tadi. Ini masih berkaitan dengan ayat yang keempat. Jadi ketika mereka menyerang musuh itu ke tengah-tengah lawan ya, sekumpulan dari musuh itu ya, dengan munculnya apa? Debu tadi. Jam'an minal adu ya, kumpulan dari musuh-musuh tadi. Dalam tafsir As-Sa'di juga sama ya. Fawasatna bihi ay biraqibihinna. Jadi dengan kendaraan-kendaraan yaitu kuda tadi, yaitu masuk ke tengah. Wasat itu asalnya ya. Al-wasat itu tengah-tengah ya. Fawasatna bihi apa? Jam'a. Jadi kuda tersebut menyerang musuh ke tengah-tengah musuh gitu ya. Fawasatna bihi apa? Jam'a. Ini masih kaitannya dengan kuda ya, dengan kuda-kuda ya. Di ke tengah lawan atau musuh ya, jam'a dengan menyerang tadi. Jam'an minal adu ya, kumpulan dari musuh-musuh. Jadi kuda-kuda itu al-wasat itu secara bahasa wasat itu artinya tengah ya. Jadi menyerang ke tengah-tengah apa? Musuh atau lawan. Fawasatna bihi jam'a.
Ini jelas dalam tafsir Al-Baghawi, maksudnya fawasat bihi jama'ah ay dakhalna bihi wasat jam'il adu. Jadi masuk ke tengah-tengah apa? Ke tengah-tengah dari kumpulan lawan. Itu namanya fawasatna ya bihi jam'ah. Wahumul kutaibah, maksudnya itu adalah pasukan. Pasukan apa? Lawan. Kalau kita mengartikan, kemarin saya sempat mengatakan juga ya, penafsiran wal adiyat itu bukan kuda, tetapi apa kemarin? Onta ya. Masih ingat ya? Jadi ada dua penafsiran secara umum. Yang pertama, yang masyhur di kalangan mufassirin, yang dimaksud wal adiyati dhabha sampai ayat yang kelima ini itu yaitu kuda-kuda perang. Ya, dalam syariah ya, ketika Rasulullah mengutus, kemarin yang telah kita sampaikan dalam tafsir Al-Qurtubi, beberapa pasukan mengutus ke pihak lawan, kemudian ada biasa orang-orang pihak lawan yang mengatakan bahwa pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada kabar gitu ya, beberapa puluh hari itu tidak ada berita, sehingga muncul desas-desus gitu ya, kalau pasukan yang dikirim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengalami kekalahan dan semuanya syahid. Kemudian turunlah ayat ini. Itu yang masyhur di kalangan ulama. Tetapi juga ada yang mengatakan yang dimaksud wal adiyati dhabha kemarin adalah berkaitan dengan jamaah haji ya. Jadi pengertian wal adiyati dhabha itu bukan apa? Bukan kuda-kuda yang berperang, tetapi onta-onta yang digunakan oleh jamaah haji untuk melakukan ibadah haji. Karena sebagian memakai apa? Onta-onta. Ya, intinya nanti dengan ayat yang berikutnya kaitannya semua itu adalah nikmat karunia Allah yang diberikan kepada siapa? Kaum muslimin ya, baik diartikan kuda maupun diartikan onta tadi. Ya, kemarin sudah kita membahas kalau pengertian kuda itu memercikkan api, ya kan? Kemarin ya, falmuriyati apa? Onta. Jadi langkah kuda yang begitu lari kencang itu menimbulkan api. Kalau kita artikan itu adalah onta-onta ya. Jadi perjalanan dari Musdalifah ke Mina, jadi itu mereka menyalakan api. Itu pengertiannya. Kalau diartikan apa? Onta. Jadi kaum muslimin menyalakan apa? Api. Ya, jadi yang dimaksud falmuriyati qadha itu mereka menyalakan api. Fawasatna bihi jama'ah. Jadi kalau diartikan ini juga misalkan apa? Tengah-tengah ya, kumpulan tengah-tengah, kalau diartikan kuda yang menyerang lawan ya. Tetapi kalau kita artikan onta itu ya, dalam tafsir Al-Qurtubi hiyal ibil ya tuwassit bil qawl, yakni jam'u mina. Jadi onta-onta tersebut ya masuk di tengah-tengah apa? Mina dari Muzdalifah. Ya, itu pengertiannya ya. Fawasatna bihi apa? Jam'ah. Yaitu jam'ah Mina. Maksudnya dari mereka telah masuk ke dalam tengah-tengah Mina. Ya, kalau diartikan apa tadi? Onta. Itu pengertiannya ya. Tapi tetap yang masyhur di kalangan mufassirin ya yaitu berkenaan dengan kuda apa tadi? Kuda perang ya.
Artinya pengertian fawasatna bihi jam'a, kuda-kuda tersebut masuk ke tengah-tengah pihak musuh dalam keadaan menyerang mereka. Kumpulan dari pihak musuh tadi. Itu yang masyhur di kalangan ulama ya. Dalam tafsir Al-Wasit ya sama ya pengertiannya ya, tidak mengulangi kecuali ada yang berbeda ya. Itu juga beliau menjelaskan dalam tafsir Al-Wasit ya berkaitan dengan al-adiyat wal muriyat wal muwirat, yaitu khailul mujahidin fi sabilillah. Jadi yang dimaksud di situ adalah kuda orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini nanti ya, innal insana li rabbih lakanud ya, qalqalah ya. Apa pengertiannya? Sesungguhnya ayat yang ke-6-nya, innal insana li rabbih lakanud. Apa kaitannya dengan ayat yang sebelumnya berkaitan dengan kuda? Kalau yang kita artikan secara masyhur di kalangan ulama ya, Allah kemudian berbicara di sini tentang kenikmatan ya, kenikmatan yang diingkari oleh manusia ya. Innal insana li rabbih lakanud. Ini menarik dalam ayat ini ya. Ada penekanan dua takkid ya. Yang pertama adalah inna. Kata inna itu dalam bahasa Arab pengertiannya adalah sungguh-sungguhnya. Artinya sungguh manusia itu betul-betul ingkar. Ingkar terhadap apa? Nikmat Allah. Innal insana. Ini penegasannya Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Penegasan bahwa manusia itu kata Allah ya, betul-betul apa? Li rabbihi, kepada Tuhannya. La juga ini juga merupakan harfu takkid ya, huruf penegasan. Lakanud. Ya, jadi manusia itu betul-betul apa? Lakanudun, betul-betul ingkar kepada siapa? Kepada Tuhannya. Innal insan, dalam tafsir Al-Muyassar, innal insan ya li ni'ami rabbih lajahud. Maksudnya lakanud itu jadi sesungguhnya manusia itu terhadap nikmat-nikmat Tuhannya itu adalah apa? Lajahud, yaitu betul-betul ingkar ya. Wa innahu bijuhudihi dzalika limaqar wa innahu lihubbil mal lasyadid. Jadi kenapa ingkar? Karena betul-betul dia sangat mencintai hartanya. Gila dunia, gila harta. Dalam Al-Mukhtasar fi Tafsir, innal insana lamanu'un lil khairil ladzi yuriduhu minhu rabbuh. Jadi sesungguhnya manusia itu terhadap kebaikan yang diinginkan oleh Tuhannya itu apa? Ingkar ya, manu, sama dengan juhud tadi. Atau apa dalam tafsir Al-Jalalain ini, innal insana al-kafir li rabbih lakanud ya. Jadi pengertian kafir ini bukan kafir dalam tauhid ya, tetapi kafir dalam apa? Pengertian ingkar, artinya mengingkari terhadap apa? Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya ya. Artinya tidak bersyukur. Apa kaitan dengan ayat yang sebelumnya, ayat yang kelima tadi ya, atau ayat yang sebelum-sebelumnya ya? Itu menarik apa yang dikatakan di dalam tafsir apa tadi ya? Tafsir Al-Wasit ya. Allah bersumpah ya sampai ayat yang ke berapa?
kelima ya. Fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a. Berkaitan dengan kuda-kuda tadi yang digunakan untuk berperang di jalan Allah ya. Di dalam tafsir Al-Wasit disebutkan litanbihi ala fadliha. Kemarin juga kita menyinggungnya, kenapa Allah bersumpah dengan benda atau hewan lain. Artinya hewan yang disumpahi oleh Allah itu pasti memiliki apa? Keistimewaan dan keagungan. Berbicara tentang wattini waz zaitun